Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penghakiman dan pengadilan terakhir dari Allah atas sikap dan hidup kita manusia pasti terjadi. Bagaimana penghakiman itu terjadi tetap menjadi pertanyaan dan permenungan sepanjang zaman. Refleksi tentang penghakiman terakhir menjadi wawasan bagi manusia dalam menata hidup, membangun relasinya dengan Allah sebagai pencipta dan sesama manusia sebagai citra Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita akan kota Yerusalem yang akan runtuh. Orang-orang Yahudi tidak lagi akan menguasai Yerusalem. Justru orang asinglah yang akan menduduki Yerusalem. Bahkan Yesus menegaskan bahwa yang akan menduduki Yerusalem adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian, Yerusalem yang tadinya menjadi pusat keagamaan orang Yahudi justru akan menjadi tempat orang kafir. Yesus mengingatkan supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem apabila sudah mulai ada pendudukan. Jangan kembali ke dalamnya, karena hanya akan dihancurkan dan binasa.
Saudaraku yang terkasih, itulah Yerusalem lama. Yerusalem yang hanya mengandalkan keindahan bangunan fisik. Yesus datang dan menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan. Yerusalem lama akan hancur dan identitas mereka akan hilang. Yerusalem baru akan bangkit dan mengumpulkan semua bangsa, tidak hanya orang Yahudi, tetapi siapa saja yang mau datang dan menerima tawaran keselamatan dari Allah sendiri. Yerusalem baru tidak hanya menghimpun satu bangsa, namun seluruh bangsa. Yerusalem baru bukan hanya sekedar keindahan bangunan bait Allah, namun keagungan dan keluhuran Kristus yang tersalib. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengetengahkan pembaruan hidup secara total. Sikap hidup dan perbuatan benar akan selalu berhadapan dengan kecurangan dan kelicikan. Kejahatan akan menghancurkan hidup manusia dan dunia dengan cara-cara yang menyedihkan. Hilangnya kasih dan kepedulian menjadi nyata, tanda perpecahan dan lahirnya kebencian. Oleh sebab itu, dituntut sikap iman dan keterbukaan akan pendampingan Allah dalam menata hidup. Dengan demikian, kita pun sanggup memberikan kesaksian tentang cinta Allah dalam berbagai situasi. Dunia baru, Yerusalem baru akan tercipta bila kita mau menata keharmonisan hidup bersama. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan menyempurnakan hidup kita dan tatanan dunia ini. Kapan waktu itu datang, seorang pun tidak ada yang tahu. Kita harus selalu bersiap-siap, berjaga-jaga, dan waspada. Tugas kita hanya menata dan memaknainya mulai dari sekarang ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan penyelenggaraanmu di dalam hidup kami dan karya kami. Bukalah hati setiap orang agar mau membentuk dunia ini sebagai tempat kediaman bersama dan dalam damai dan cinta. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.